Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maresa Armintarani dengan NIM 120210012 dari Prodi Teknik Sipil ITERA 20. Tugas PKS kali ini yaitu membuat program dari 4 mata kuliah. Dari 4 mata kuliah tersebut, saya mengambil 2 mata kuliah yaitu Fisika Dasar dan Matematika Dasar dengan menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan array. Di mata kuliah fisika, saya mengambil materi mengenai rangkaian listrik, sedangkan di mata kuliah matematika saya mengambil materi bangun ruang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa arti dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, dan sumber arus dan saklar. Sedangkan bangun ruang yaitu sebutan untuk beberapa bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, saya akan mulai untuk menjelaskan flowchart dari rangkaian listriknya. Pertama-tama kita mulai lalu ada deklarasi variabelnya, lalu kita outputkan data diri, lalu ada input jenis hambatannya, lalu ada input pilihan soal, lalu ada percabangan if jenis hambatan sama dengan seri, maka output jumlah hambatan. Lalu input R ke I plus 1, lalu ada proses penjumlahan array hambatan indeks I dan ditampung pada variabel seri. Lalu jika yang diinputkan bukan seri atau paralel, maka di sini kita diminta untuk input jumlah hambatannya, lalu input R-nya, lalu akan ada proses dan nanti akan ada outputnya. Tapi jika bukan seri dan bukan paralel, yang berarti campuran, maka kita diminta untuk input jumlah hambatannya, lalu input nilai R-nya, lalu nanti akan ada proses perhitungan rumus, lalu ada hasilnya. Tapi jika bukan kedua-duanya, bukan ketiga-tiganya, bukan seri, bukan paralel, dan bukan campuran, maka ada else-nya, yaitu jenis hambatan pengganti salah. Nanti user diminta untuk memasukkan lagi jenis hambatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Seperti biasa kita deklarasikan dulu, lalu di nomor 5-9 deklarasi tipe data tiap variabel, lalu di baris 11-14 itu program mencetak biodata diri. Di baris ke-16-17 program meminta untuk pengguna untuk menginputkan pilihan jenis hambatannya. Di baris ke-19 menggunakan perulangan do while. Di baris 20 sampai 22 kita mulai menggunakan percabangan if, di mana kondisinya apabila pengguna menginputkan pilihan seri, maka program meminta pengguna menginputkan jumlah hambatannya. Lalu di baris 23 deklarasi array hambatan dengan indeks n dengan tipe data integer. Lalu baris 24 sampai 26 menggunakan perulangan for. Program meminta pengguna untuk menginputkan nilai R sesuai dengan banyaknya jumlah hambatan yang ingin dicari. Di baris ke-27 kemudian penjumlahan nilai pada array hambatan indeks I yang akan ditampung pada variabel seri. Di baris ke-29 sampai 30 itu mencetak hasil RS yang ditampung pada variabel seri, lalu break untuk menyelesaikan kondisi if dalam perulangan do while. Baris ke-32 sampai 44 itu proses yang sama serupa pada percabangan if, tetapi di sini dengan rumus pencarian jenis hambatan paralel. Lalu baris ke-46 sampai 58 itu proses yang sama serupa dengan percabangan if, tetapi di sini dengan rumus pencarian jenis hambatan campuran.
Lalu baris 60 sampai 62 itu pada percabangan else. Apabila pengguna menginputkan pilihan selain daripada seri, paralel atau campuran, maka program akan mencetak jenis hambatan pengganti salah. Masukkan lagi. Lalu di baris terakhir yaitu baris 64 itu perulangan do while. Apabila kesalahan pilihan saat penginputan, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan ulang pilihan. Lalu ini kita coba untuk demo programnya di program rangkaian listrik. Oke, kita masih menunggu. Oke. Nah, di situ ada masukkan jenis hambatan, seri, paralel atau campuran. Misalnya kita pilih seri. Lalu program meminta kita untuk memasukkan jumlah hambatan. Misalnya kita pilih 2. Masukkan R ke 1. Misalnya saya tulis 4 dan 4, lalu ada hasilnya RS. Selanjutnya kita lanjut ke volume bangun ruang. Saya akan menjelaskan mengenai flowchartnya terlebih dahulu. Di sini kita mulai programnya, lalu kita deklarasikan variabel yang dibutuhkan, lalu ada output data diri, lalu ada output deskripsi rumus, lalu output bentuk soal, lalu ada input pilihan soal, lalu ada percabangan if. Jika nanti user menginputkan 1, maka kita ditanya akan berapa banyak data yang kita butuhkan. Lalu nanti program meminta kita untuk menginputkan nilai, lalu ada perhitungan nilai sesuai rumus, lalu ada outputnya. Lalu jika user menginputkan 2, maka sama seperti tadi, hanya yang berbeda itu dari rumusnya. Tapi jika user menginputkan selain 1 dan 2, maka program akan langsung ke else, yaitu selain dari pilihan 1 dan 2. Tetap nanti kita diminta untuk menginputkan banyak data, lalu input nilainya, lalu nanti akan ada outputnya. Nah, sekarang kita ke programnya, ke codingannya. Di baris ke-5 sampai ke-9 itu deklarasi tipe data tiap variabel dan array. Lalu 11 sampai 13 itu program mencetak biodata diri. Lalu 16 sampai 18 program mencetak deskripsi tiap variabel pada rumus. Lalu di baris ke 20 itu program mencetak modul materi, yaitu volume bangun ruang. Di baris 21 sampai 25 itu program mencetak bentuk soal dan meminta pengguna untuk menginputkan jumlah pilihan soalnya. Lalu di baris 26 pengguna menginputkan pilihan soal. Di baris 29 dengan percabangan if, di mana kondisinya apabila pengguna menginputkan pilihan 1, maka program akan mencetak rumus dan meminta pengguna menginputkan banyaknya data yang ingin dicari. Di baris ke-35 sampai 38 dengan menggunakan perulangan for, program meminta pengguna untuk menginputkan nilai pada variabel R. Di baris ke-39 proses perhitungan rumus volume pada pilihan soal kubus. Hasil dari perhitungan tersebut ditampung pada array dengan array P dengan indeks I. Lalu di baris 40, program mencetak hasil volume yang disimpan pada array P dengan indeks I. Di baris 44 sampai 48 dengan percabangan else if, di mana kondisinya apabila pengguna menginputkan pilihan sama dengan 2, maka program akan mencetak rumus dan meminta pengguna menginputkan banyaknya data yang ingin dicari. Lalu selanjutnya di baris 50 sampai 57 dengan menggunakan perulangan for, program meminta pengguna untuk menginputkan nilai pada variabel A, T kecil dan T besar. Di 58 itu proses perhitungan rumus volume pada pilihan soal prisma segitiga. Hasil dari perhitungan tersebut ditampung pada array P dengan indeks I. Lalu selanjutnya di baris ke-59 itu program mencetak hasil volume yang disimpan pada array P indeks I.
Selanjutnya di baris ke-63 sampai 67 dengan percabangan else, di mana kondisinya apabila pengguna menginputkan pilihan selain dari 1 dan 2, maka program akan mencetak rumus dan meminta pengguna menginputkan banyaknya data yang ingin dicari. Di baris 69 sampai 74 itu dengan menggunakan perulangan for, program meminta pengguna untuk menginputkan nilai pada variabel R dan T. Di baris ke-76 proses perhitungan rumus volume pada pilihan soal silinder atau tabung. Lalu kita coba, misalnya kita masukkan pilihannya, kita pilih prisma segitiga atau 2. Masukkan banyak data yang diinginkan, misal saya milih 2 data. Data ke-1 kita diminta untuk menginputkan A, T, dan T kecil. Lalu di situ muncul hasilnya. Lalu data kedua kita diminta untuk menginputkan A, T, dan T besar. Lalu akan muncul juga hasilnya. Lalu program selesai. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.